Salam bahagia, salam pendidikan bagi kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan, dalam kesempatan ini saya akan membagikan satu praktik baik yang merupakan inovasi pembelajaran yang dihadirkan di tengah-tengah satuan pendidikan yang saya pimpin, yaitu di SMA Palembang Harapan. Pembelajaran yang kami hadirkan adalah pembelajaran interdisiplin dengan menghadirkan proyek yang berbasis Sustainable Development Goals. Dalam hal ini, bagian yang saya mau sharingkan adalah proyek yang berbasis SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan. Dalam pembelajaran interdisiplin ini, tergabung kolaborasi dari berbagai mata pelajaran yang merupakan konsep dan hakikat dari interdisiplin itu sendiri. Kolaborasi yang ada adalah kolaborasi antara mata pelajaran biologi, sosiologi, bahasa Inggris, dan prakarya. Dalam hal ini, beberapa mata pelajaran yang bergabung ini mendorong setiap siswa-siswi kelas 12 untuk boleh menyatukan berbagai materi dan kompetensi yang mereka pelajari di dalam mata pelajaran ini yang ujungnya menghasilkan satu praktek baik yang menghasilkan proyek untuk berkontribusi di dalam SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan. Dan proyek ini diberikan tema Patin Unggulan Masyarakat Sumatera Selatan untuk masyarakat sehat dan berkelanjutan. Siswa-siswi belajar banyak hal di sekolah, belajar berbagai materi keilmuan, dan melalui satu proyek yang menggabungkan beberapa mata pelajaran, diharapkan mereka dapat menghadirkan sebuah kontribusi bagi masyarakat. Dan tentunya di dalam masa yang akan datang, bagian ini menjadi satu pengalaman yang bermakna buat mereka. Proyek ini dilaksanakan di dalam berbagai alur pembelajaran. Setiap mata pelajaran menghasilkan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan alat atau tools yang mau digunakan untuk mencapai konsep tema proyek tersebut. Sebagai contoh, biologi akan menolong pemahaman setiap siswa untuk memahami kandungan gizi, untuk memahami nutrisi yang tepat. Dan bahasa Inggris akan menolong mereka untuk boleh memikirkan, menghadirkan satu campaign yang tentunya berbasis nasional dan global. Dan dalam sosiologi, mereka belajar untuk melihat kekayaan lokal atau kearifan lokal khususnya Sumatera Selatan. Dan bagian terakhir yaitu prakarya menolong mereka untuk boleh memikirkan desain yang baik, desain dari sebuah produk yang baik. Nah, tentunya Bapak Ibu berpikir, proyek seperti apa yang dihasilkan dengan kompetensi-kompetensi yang mereka pelajari di dalam berbagai mata pelajaran ini. Benar Bapak Ibu, di dalam alur proyek ini mereka akan menghasilkan satu produk yang tentunya dapat mereka kampanyekan kepada setiap orang yang akan melihat ujung dari SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan. Di dalam riset yang sudah mereka lakukan, mereka akan melihat bahwa sesungguhnya salah satu bentuk untuk mengakhiri kelaparan adalah mencegah adanya stunting. Alur kegiatan pembelajaran interdisiplin yang dilaksanakan, yang pertama, selain mereka sudah belajar dari setiap mata pelajaran yang ada, mereka mengadakan yang namanya field trip. Mereka pergi secara langsung melihat bahwa ada di daerah Sumatera Selatan budidaya ikan patin yang sudah cukup besar dan memang menjadi penyuplai dari ikan patin yang ada di Sumatera Selatan. Mereka langsung terjun ke tempat pembudidayaan dan mereka belajar bagaimana budidaya yang dilakukan itu bukan hal yang sulit.
Sehingga seharusnya ikan patin yang merupakan kekayaan lokal Sumatera Selatan memang tidak sulit untuk ditemukan dan mudah untuk dibudidayakan. Bagian ilmu inilah yang mereka dapatkan melalui kegiatan field trip yang dilaksanakan dengan didampingi tentunya oleh guru-guru yang terlibat di dalam tim yang ada. Alur pembelajaran mereka di dalam proyek ini yang berikutnya adalah mereka akan mendapatkan satu pemahaman melalui workshop dari seorang koki yang sudah dipercaya mampu mengolah ikan patin dengan baik. Mengolah dalam hal ini bukan hanya mengolah sedemikian rapi, tetapi mengolah dengan memastikan bahwa nutrisi dari ikan patin ini tetap terjaga. Dan siswa-siswa pun boleh memahami bagaimana mengolahnya, nutrisinya tetap terjaga, tetapi menjadi suatu hal yang menarik. Artinya kita tahu kalau ikan sesuatu khasnya itu adalah amis. Dan disinilah salah satu ilmu yang mereka pelajari, mereka boleh memahami bagaimana mengolahnya supaya tidak amis, tetapi nutrisinya tetap terjaga. Setelah mereka memahami bagaimana mengolah ikan patin dengan baik, dari ahlinya yaitu sang koki, mereka pun belajar untuk meneliti ikan patin itu sendiri, melihat kandungan gizinya, dan memastikan kadar-kadar yang ada di dalam merencanakan produk yang mereka mau hadirkan. Nah, mereka akan mengolah ikan patin sedemikian rupa sehingga menjadi satu cemilan atau satu kudapan bagi ibu hamil, sehingga sesuatu yang menarik tetapi tetap bergizi. Nah, bagian ini mereka pelajari di dalam biologi dan prakarya dan juga di area sosiologi. Akhirnya dengan proses pembelajaran yang mereka lakukan, mereka akan masuk kepada bagian akhir dari proyek ini yang secara nyata menghadirkan kontribusi di dalam mengakhiri kelaparan. Meskipun hal yang skop yang kecil, kami percaya, para pendidik di sekolah saya, di satuan pendidikan saya percaya, ini menjadi satu pengalaman buat anak-anak. Karena nantinya mereka akan belajar untuk berinovasi, memanfaatkan aset yang mereka miliki. Kekayaan lokal yang ada dihadirkan menjadi satu produk yang bernuansa global. Dan pada bagian inilah seluruh siswa-siswi kelas 12 SMA Palembang Harapan bersama dengan kami membawa mereka bekerja sama dengan pihak puskesmas, dalam hal ini puskesmas kampus yang tidak jauh dari lokasi satuan pendidikan kami, dan di sana kita berkolaborasi untuk melaksanakan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil. Ya, sudah dilakukan komunikasi di mana perwakilan siswa melakukan komunikasi dengan pihak puskesmas kampus dan terdapat kurang lebih 20 ibu-ibu hamil yang berkumpul. Setiap kelompok memberikan penjelasan bahwa kudapan atau makanan yang mereka sajikan yang merupakan olahan dari ikan patin adalah olahan yang nutrisinya lengkap dan mampu untuk boleh menolong para ibu-ibu hamil sehingga kandungannya tercegah dari stunting. Dan inilah yang dilaksanakan. Kami bekerja sama dengan pihak puskesmas kampung dan respon dari setiap ibu-ibu hamil dan respon dari puskesmas sendiri sangat baik. Karena ini menjadi satu penyuluhan pendidikan juga tentunya bagi ibu-ibu hamil. Sehingga mereka juga lebih peduli untuk boleh menghadirkan apakah kudapan atau makanan pokok untuk setiap janin dalam kandungan mereka. Dan salah satu yang ditawarkan adalah ikan patin yang merupakan kekayaan lokal di Sumatera Selatan. Kontribusi para siswa untuk boleh terlibat di dalam tema SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan, adalah dengan melakukan penelitian. Ada salah satu bagian yang mereka pahami dalam pembelajaran mata pelajaran yang ada. Sesungguhnya untuk mencegah terjadinya
kelaparan harus dilakukan atau dapat dilakukan melalui pencegahan stunting. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa pencegahan stunting diawali dari melakukan atau melengkapi nutrisi pada ibu-ibu hamil. Nah, inilah yang menjadi proyek akhir dari pembelajaran ini. Mereka akan berkontribusi memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil dan memberikan satu contoh produk olahan ikan patin yang merupakan kekayaan lokal Sumatera Selatan, tetapi menjadi satu produk yang menarik juga yang mereka boleh sampaikan yang untuk dinikmati. Jadi harapannya para ibu-ibu hamil boleh melihat bahwa ikan patin yang selama ini diolah begitu saja mungkin akan mengalami kebosanan, tetapi melalui kampanye yang akan dilakukan atau penyuluhan yang akan dilakukan oleh para siswa ini, ibu hamil boleh melihat bahwa patin bisa diolah sedemikian rupa, tentunya dengan memahami kandungan nutrisi yang ada, menjadi olahan yang menarik, sekaligus menolong adanya stunting sejak dari kandungan. Inilah video dari penjelasan proyek atau inovasi pembelajaran yang kami hadirkan di tengah-tengah SMA Palembang Harapan. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kami menyadari betul bahwa pendidikan itu harus bersikap utuh. Pendidikan itu harus memberikan satu pengalaman yang bermakna buat anak-anak. Sehingga ada pemahaman sepanjang hayat yang mereka miliki. Kami berharap lewat proyek pembelajaran ini, anak-anak boleh mengalami satu pengalaman yang berharga, yang menjadi satu bagian penting dalam hidup mereka. Benar memang hanya 20 ibu-ibu hamil yang mungkin mereka berikan penyuluhan pendidikan. Benar kontribusi mereka di dalam mengakhiri kelaparan adalah hal yang sangat kecil jikalau kita melihat di dalam skala nasional. Tetapi bagian ini boleh mendorong setiap anak-anak. Lakukan hal kecil, inovasi apapun merupakan hasil dari pembelajaranmu, itu adalah sesuatu yang bermakna. Dan ketika mereka bagian-bagian kecil ini nantinya berkumpul suatu saat, kami percaya mereka akan menjadi pemimpin yang terus memikirkan hal yang lebih besar lagi untuk bisa menghasilkan satu karya untuk menolong dan mengakhiri kelaparan yang adalah permasalahan secara global. Terima kasih telah menyaksikan satu rangkaian penjelasan inovasi pembelajaran yang kami hadirkan. Salam bahagia, salam pendidikan.